Saumuran ulun kada suah beultah hari ini aja karena himong cukup 63 kesannya. Kenapa yang jadi ditulis juga untuk menjadi kenang-kenangan untuk diri saya sendiri dan anak cucu saya, anak murid saya, supaya mereka mengetahui atuk dahulu kayak ini kisahnya itu aja. Ini apa kai bahari kayak ini supaya tahu. Kalau istimewa kadada. Dan mungkin juga bisa memberi manfaat bagi mereka yang menghadapi masalah yang sama dalam kehidupan. Kalau membandingkan kita bola pondok 5 kali bola 5 kali badangsar ada pondok bermula dengan banyu liur si duit. Jadi orang 6 bola pondok kayak apa yuk sidin kalau jadi. Nah kisahnya bisa ditiru-tiru. Waktu mereka dapat membanding dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik, terutamanya di bidang tarbiyah Islamiyah ataupun pendidikan Islam yang banyak saya ceburi dan telah banyak membolot kebanyakan waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa zurriyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat pertemuan yang bersejarah ini. Ulun mengucapkan terima kasih dan penghargaan dan ta'zim ulun kepada semua tamu-tamu yang hadir, terutamanya para habaib, para ulama dan teman-teman sepelajaran waktu belajar di pondok pesantren Darussalam dan di tempat yang lain. Jadi rasanya bagi saya paling sulit berbicara tentang diri sendiri. Saya biasanya berbicara tentang orang lain. Kalau berbicara tentang diri sendiri ini sulit. Bapada nang baik-baik beungah jurang, bepamer, menyambati dosa itu disuruh simpani ya kalau itu nangalihnya. Jadi minta maaf terpaksa sedikit menyambat wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Terima kasih Guru Hadrawi. Jadi saya membaca aja tolong buku yang masih ada dibagikan kepada mereka yang belum dapat ya. Buku yang masih ada di bawah sana dihabiskan aja semuanya ya. Kita akan baca sepatah kata aja. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 2 Zulhijjah 1401 Hijrah yang bertepatan dengan 23 Juli 2020 Masehi
genaplah usia saya 63 tahun, alhamdulillah, mengikut hitungan tahun hijrah, dan 61 tahun 1 bulan 14 hari mengikut hitungan tahun Masehi, karena hijrahnya terpendek 11 hari dalam setahun ya. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah mengaruniakan kepada saya umur yang panjang sehingga mencapai 63 tahun seperti umur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saumuran ulun kada suah beultah hari ini aja, karena himong cukup 63 tahun. Dengan meminta maaf 3 orang istri, 15 orang anak, kabilah, keluarga besar, 4 orang menantu, 4 orang cucu, parlo 11 lagi menantu aku deh. Banyak aja santri-santri kita insya Allah. Hanya kepada Allah saya berharap semoga Ia mengampuni dosa-dosaku dan menerima segala amal ibadatku, serta memberkati yang tersisa daripada umurku, dan memberkati sekalian keluarga dan segala kegiatan yang sedang dijalankan. Banyak juga asam garam kehidupan yang pernah dirasai. Hidupnya ada manis, ada masin, ada pahit, macam-macam. Bahkan terkadang tajam juga liku-liku hidup yang ditempuh. Namun alhamdulillah semuanya sudah berlalu dengan selamat ya, dan telah meninggalkan 1001 kenangan dan pengalaman. Apa yang diharapkan semoga segalanya itu ditulis oleh Allah dalam catatan amalan kebaikan yang akan menggembirakan hati saya di hari kiamat nanti. Termasuk yang tajam ini ulun 2 kali stroke. 2011, 2012, alhamdulillah wagas sampai hari ini. Imbas stroke tuh tak uli anak pelang 2. Ini stroke di lain situ lain paknya. Rezeki diberi Tuhan. Saya juga sebagai insan biasa mengaku dari hati yang paling dalam bahwa saya sangat banyak berdosa dan membuat kesalahan. Maka diharapkan pula ampunan dan belas kasihan Allah Ta'ala kepada saya. Saya sangat mengharapkan Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan saya. Adapun dosa dan kesalahan saya terhadap sesama insan, maka saya harap semua orang dapat memaafkan saya, termasuk kawan-kawan yang seperjuangan bahari ini. Ya, dimaafkanlah saya. Atau menuntut haknya, loh kok aku ada hutang nggak dibayar bahari. Nah, bapak dah ya, anak membayar. Nah, menuntut haknya kepada saya sewaktu saya masih hidup, agar saya lapang nanti di hari pembalasan. Dan kepada mereka yang mendapatkan manfaat daripada ilmu dan ceramah yang saya sampaikan di sana sini, atau belajar dengan saya, atau membaca buku-buku karangan saya, maka saya harapkan agar mereka hendaklah senantiasa mendoakan saya dan memintakan ampun kepada Allah untuk saya. Tolong mintakan ampun. Kendati pun demikian, saya juga meminta maaf seandainya ada di kalangan mereka yang tersinggung dari perkataan saya atau perbuatan saya. Mohon saya dimaafkan. Terima kasih Abu Samad. Ya, asra banyak bersebarangan assalamualaikum bahari Darussalam. Ya, banyak bergaya bahari. Terima kasih. 63 tahun bukan satu perjalanan hidup yang pendek dan tidak juga terlalu panjang. Panjang itu 100 tahun lebih. Tapi bagi saya ia adalah satu perjalanan hidup yang sangat berarti. Banyak pengalaman yang saya lalui bersama dengan asam garamnya, nang pahit, nang masin, macam-macam dilalui.
Saya menyadari bahwa perjalanan hidup saya bukanlah sesuatu yang istimewa sehingga perlu untuk ditulis dan dipublikasikan. Ada parlo, orang ada parlo kepada perjalanan hidup saya. Namun apa yang mendorong saya untuk menulis perjalanan hidup ini yaitu sebanyak 350 halaman, diringkasakan separuh nih ya. Ringkasannya. Kenapa yang jadi ditulis juga untuk menjadi kenang-kenangan untuk diri saya sendiri dan anak cucu saya, anak murid saya, supaya mereka mengetahui atuk dahulu kayak ini kisahnya itu aja. Ini apa kai bahari kayak ini supaya tahu. Kalau istimewa kadada. Dan mungkin juga bisa memberi manfaat bagi mereka yang menghadapi masalah yang sama dalam kehidupan. Kalau membandingkan kita bola pondok 5 kali bola 5 kali badangsar ada bola pondok bermula dengan banyu liur si duit. Jadi orang 6 bola pondok kayak apa yuk sidin kalau jadi. Nah kisahnya bisa ditiru-tiru. Lalu mereka dapat membanding dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik, terutamanya di bidang tarbiyah Islamiyah ataupun pendidikan Islam yang banyak saya ceburi dan telah banyak membolot kebanyakan waktu saya. Saya seterusnya lagi ceramah di Kuala Lumpur. Memori saya hilang, mulut saya perot sudah. Besok segar kembali berkat dua, pertama surah Yasin, yang keduanya kasidah burdah. Ulun sudah titir 5 tahun ke Mesir ziarah Al-Imam Muhammad bin Said Al-Busiri, termasuk Haji Anwari Naumpat ke Mesir. Ziarah Imam Al-Busiri, pengarang kasidah burdah yang dulunya beliau juga lumpuh. Dengan berkat mengarang kasidah itu beliau sembuh. Jadi ulun pun dengan berkat kasidah burdah yakin benar insya Allah Allah memberi kesembuhan dengan berkat kasidah burdah. Baik. Dan di akhir buku ini ada beberapa ulun yang untuk mereka tadi. Siapa mereka tadi? Anak cucu, murid. Sebagai satu petunjuk bagi mereka yang akan meneruskan perjalanan saya di pondok pesantren Yasin, jadi Banjarbaru, Waratewe, Balikpapan, Riau, Lahat, dan juga di Malaysia di kota Kinabalu, dekat Gunung Kinabalu. Udaranya lebih dingin daripada Batu di Malang. Gunung Kinabalu orang Indonesia panggil Kinabalu, orang Malaysia panggil Kinabalu. Jadi orang itu kini balunya, orang kira-kira aja balunya. Anak kini balunya, kina aja balu. Apa jadi tahu kini balu, kina aja balunya. Itu peribahasa aja, Bang. Semoga dengan itu mereka dapat memahami arah tujuan pondok pesantren ini kemana dikemudikan. Maka dengan itu mereka akan dapat melanjutkan perjalanan pondok pesantren Yasin mengikut arah yang telah saya gariskan, dan dengan itu mereka juga dapat melapangkan roh saya yang sudah ada dalam kubur, karena pondok ini dikemudikan mengikut apa yang saya gariskan. Kalau berbeda nanti ulun kesakitan dalam kubur, dada bersama yang ditinggalkan kada dijaga, kayak itu nah, supaya dilanjutkan. Anggaplah buku ini sebagai wasiat. Nah, jadi buku ini jadi ditulis dianggap sebagai wasiat saja. Ia bermanfaat untuk saya karena saya telah memberitahu penerus-penerus saya apa cita-cita saya dan bagaimana untuk melanjutkannya. Dan ia juga bermanfaat bagi mereka karena mereka sudah mempunyai garis-garis pedoman untuk melanjutkan perjuangan saya. Nang kayak Guru Kasful Anwar di Martapura, sidin berwasiat kada boleh mengajar di Darussalam kecuali tamatan Darussalam juga. Tamatan lain saking gitu orangnya tuh, maka ada tahu asam garam Darussalam tuh, karenanya
mungkin berbeda macam-macam, ada nang bengulut, ada nang kada hendak timbul guru bakal lahi antara nang lulusan mana-mana atau nang kada mau, kada saidi non beliau nanti bagus. Jadi supaya tahu bahwa sini tetap berpegang dengan ahlus sunnah wal jamaah dan tarusakan adat yang ada, supaya mereka tidak dilanda kebingungan dalam menghadapi masalah dan tidak juga meraba-raba. Dan secara mudahnya saya berkata, siapa yang tidak setuju dengan pikiran saya, silah mencari jalan lain daripada perjuangan ini. Artinya kada pas di sini andaknya itu bujur aja, cuma di lain andaknya kita kada mengarasi. Artinya nang sini kehendaknya kayak ini tetap bamulutan, tetap batahlilan kayak biasa. Mau ada nang kada hendak itu ada ya sekolah nang lain. Jangan dipaksakan ini dirubah gitu nah ya. Ya itu aja, mudah-mudahan bermanfaatlah bagi saya terutamanya dan bagi penerus saya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Imran. Falyatafaddal mashkura. Ya. Sebelumnya sedikit aja membacakan judul halaman 170. Sepatah kata itu nomor 1. Nomor 2 di masa kecil. Nomor 3 di Madrasah Darussalam Martapura. Yang keempat, guruku yang banyak berjasa kepadaku waktu di Darussalam, yaitu masih hidup beliau, guru kita seberatan Kiai Haji Syukri Unus. Ya. Ke Bangil, Jawa Timur. Ke Darul Ulum Nadwatul Ulama India. Di sana berdekatan dengan pegunungan Himalaya nan indah itu. Ulama-ulama ahlul hadis di India, Masya Allah luar biasa. Syekh Yunus Al-Jaunfuri baru 2 tahun kemarin meninggal. Beliau hafizal Bukhari sanadan wa matnan wa syaraha. Lam tara aini mislahu. Di mana ada orang begitu? Hafizal Bukhari sanadan wa matnan wa syaraha. Majar Bukhari berpinjam aja sih, murid baca tajuk. Baru meninggal 2 tahun yang lalu. Nih hebatnya ulama-ulama muhaddisin. Boleh dibaca di situ. Saya tuliskan siapa tokoh-tokoh muhaddisin. Tapi mereka tetap mazhab Hanafi. Kita nang hafal 10 hadis bapak tua sudah. Itu kan kada paham nang Arabnya sudah anak bapak tua macam-macam. Beliau ini telah hafizal Bukhari sanadan wa matnan wa syarha, tetap Hanafi. Itu kaidah itu ada sedikit saya sebutkan dalam muhaddisin yang besar. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, Al-Hafiz semua itu kayak apa orang menghormati mazhab. Nah, begitu. Baik. Kemudian Bukit Derang dan Permai. Berpindah saya dari India ke Kedah, Malaysia. Berkunjung ke India, ke Mesir dan mengerjakan haji. Dan pertemuan saya dengan Syekh Yasin Al-Fadani dan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Berkunjung ke Khartang, Tashkent dan Samarkand. Seminar Imam Al-Bukhari. Ziarah Imam Abu Lais As-Samarkandi dan juga Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, Bebulik Kabanjar. Sebutir mutiara di hutan Kalimantan. Itulah pondok pesantren Yasin Muara Tewe. Lulus SD di Muara Tewe, mondok ke Banjar. 2 hari cibongnya diambil oleh nang Taganal sedikit, menangis telepon umahnya, "Ma, anak bulik mah aja." Orangnya di Banjar, mamanya di Muara Tewe, kasihannya. Jalan sama lamarnya sampai. Jadi ulun berinisiatif ulahakan pondok di Tewe.
Alhamdulillah. Ini berapa? Ini beliau nih. Pelajar kita berapa? Lebih 100. Nah, artinya pondoknya kita angkat tekan mulai Banjar nih anak DTW supaya kadang ngalih inya belajar ilmu agama. Alhamdulillah Ustadz kita Ustadz Fadil manulungi DTW ya, alhamdulillah. Ya, kalau beban beliau ini alhamdulillah. Ya. Dan kita di sana 2 periode menjadi ketua majelis ulama di Muara DTW. Ya. Kemudian berdakwah ke pedalaman Kalimantan. Ini sampai ke Muara Untu, Tanah Siang. Muara Untu ini balik umpat juga tuh, waktu itu. Nah, berapa jam lagi ke atas pada Puruk Caho. Sampai di situ ujar orang situ, pian ingin sini jangan lagi budik kahulu karena parahu karam talanggar batu riam kada kawah jakanya kawah hendak lagi masuk ke dalam, cuma saitu aja nasihat orang kampung kalau pinang pacah kapal situ belum bisa kunung, alhamdulillah aja Pak. Jadi aku teringat kepada seorang sahabat Nabi waktu berdakwah sampai ke Maghribi, sampai ke Maroko. Bila sampai ke Maroko kan paling barat di sebelah di pantai barat Maghribi, di andaknya kaki kudanya di pinggir laut Maroko. Dia bersumpah, demi Allah kalau aku tahu ada lagi manusia imah ini kutu laki. Tapi nangarang kadeda waktu itu Amerika belum ada diketahui lagi oleh si Columbus apa semua belum lagi. Ujar sidin mun aku kawa lawan kuda aku mau barang lautannya, namun aku tahu di sana ada orang yang perlu didakwah, cuma kadeda lagi manusianya. Kayak itulah kita jadi marah untuk demi Allah, ya Allah kalau kau lagi kapal ini mudik kahulu, kami akan kahulu lagi kepada leban lagi berdakwah pun berjalan betis belum kada mampu. Jadi itu berdakwah di pedalaman Kalimantan. Kemudian karya-karya tulis. Nah, ini karya-karya tulis ini ya alhamdulillah itu panjang judulnya dan dalam buku ini. Karya tulis yang pertama tahun 91. Buku peristiwa akhir zaman yang sudah dicetak hampir ratusan kali, cetak di Malaysia, di Indonesia, di mana-mana dicetak. Ya. Kemudian di akhir-akhir membangun pondok-pondok pesantren, bermula di TW, Imbah itu di Banjarbaru, Imbah Banjarbaru di Balikpapan, macam-macam. Di Balikpapan ini sampai ada mafia tanah mengakui tanah kita, yana menggagalkan pondok. Cuma alhamdulillah orang kampung mendukung aja sekampungan, karena dasar tanah tuh ampun marwai apa sih di bagian sana kenapa marwai ya bah. Desa ada riwayatnya lengkap surat menyuratnya, termasuk gepak nang Buan Dayak Kalimantan nih, turunan waktu sidang lapangan hakim datang ke lapangan, jadi hakim mana patoknya, aku aja mana kopi patoknya buat kali mun ampunnya tentu tahu kada wani nunjukakan hakim coret kada tuan tanah kada itu dipatok. Aku tahu, nah ini aku nama mana kopi dibuat tanah, jangan yang getmu tahu, kamu tahu. Bubuhan Dayak nih pulang mendukung pian, tunjuk mun wani mau ada panggal jadi ji, bubuhan nang ada nang bapandir, sudahlah aku nih orangnya kada sembahyang, mun pondok pacang di aku biar mati ada bapak, akunya kada sembahyang orangnya. Pondok pacang di daur-daurakan, aku dalas mati apa-apa. Jadi hakim bersemangat semuaan dalam sidang. Jadi akhirnya kita di pengadilan Balikpapan menang, di pengadilan tinggi Samarinda menang, di Agung pun menang. Dalam kurang pada 5 tahun, sampai pengacara batakon, napa pian ini terlalu cepat. Biasa saja orang bakal keduan tanah ini matian orangnya hanya keputusan datang.
Jarko ini bukan urusan aku, kita ada orang atas menolongi. Dalam gawian nih pian kalau kadeda rasa orang atas menolongi bahaya. Nah kayak corona nih, masih akan usaha kita aja lumpuh kita. Tapi kalau ada Bang Fis sama menolongi kita, insya Allah itu gunanya kita beriman. Jadi setiap apa yang kita kerjakan perlu bantuan dari langit, penghuni langit, para malaikat, perlu bantuan daripada Allah Ta'ala. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Berdoa, minta, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sam. Yakin insyaallah. Tapi usaha zahir memaskar pakai juapang, tuh basuh tangan ada dan semprot ada, itu jangan ditinggalkan. Tapi bantuan atas itu sangat diperlukan. Ya, jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Ya kita Abun Qadariyah tuh aku bisa, aku menang kawa menolak corona. Jangan. Qadariyah ulang. Mun Jabariyah ini aku kada perlu bermasker, kada perlu basuh tangan. Jangan. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ikhtiar al-kasbu tuh wujud lil abdi, ya kan? Nah begitu. Kemudian kita minta bantuan daripada langit. Itu cara penyelesaian kita orang yang beriman. Mau orang kada beriman tuh tasarainya ya sakadar nang zahir di dunia ini aja. Bila kada dapat bibiningin tuh putus asanya gila. Kita mau kada dapat yang ini banyak yang menghadangi di sana lagi nang tak bungas-bungas lagi yang menghadangi. Nah, kada apa-apa. Jadi bisa aja bersabar ya. Kalau mengbuanannya pun kada dapat, oh dia aku pasal kada dapat lalu. Nah, kita kada apa-apa. Bahkan tuh mengingiau dapat bila pian boleh. Nah, kami menghadangi hurum maksuratun fil qiyam. Ini sabaratan ini dihadangi bidadari ini sebentar. Ada ulun dari sabaratan kita dihadangi. Jadi berkorban tuh tiki. Kenapa? Karena dihadangi oleh bidadari. Ini jadinya ulun yang ceramah dua. Nah, ya, dua lagi tujuannya. Jadi karya-karya tulis itu sekitar 25-an yang sudah ditulis dan dicetak dalam edisi huruf Latin dan edisi huruf Arab Melayu dan banyak dibaca di Nusantara ini. Kemudian pengajian akbar ini saben tahun. Coba tahun ini tak gagal sedikit karena masalahnya. Nah, mudah-mudahan cepat diselesaikan oleh Allah. Pengajian akbar ini kita mutar Kuala Lumpur, Thailand, Singapura, Banjar, Maratewe, mana-mana kita putar, menghidupkan tradisi ulama zaman dulu baca kitab-kitab Arab Melayu. Jadi kita melestarikan budaya. Nah, ini perlu buat laporan kepada Bapak Kemenak kita. Kami ini melestarikan kitab Arab Melayu yang ditulis oleh Syekh Asa Al-Banjari. Kitab nangka itu kurang diminati orang, tapi dengan berkat kita buat pengajian keliling ini, alhamdulillah. Karena yang menyatukan kita di Nusantara satu ya, tulisan Arab Melayu. Nah, guru-guru masih Latin itu buku ya hidden. Bila sudah ditulis Arab Melayu hanya kitab. Nah, ya aja kita malu masih itu buku. Dan kita cukup lengkap di sini, dia punya semua buku Arab Melayu yang ada di Nusantara ada disimpan dalam Pondok Yasin ini, dalam perpustakaan kita. Siapa anak maulah S3 gini, cukup bahannya di sini untuk mempelajari kitab-kitab Arab Melayu. Ya, cukup. Kalau sekadar S2 aja itu biasa aja sampai semuanya nang kada kawa ditukar lagi. Mikrofilmnya aku dapat, fotokopinya aku dapat, ada disimpan di sini. Kita simpan dengan tempat yang terjaga insya Allah. Artinya, nah kayak kitab Dato' Kalampayan, kan guru-guru kita bahari itu kitab Arab Melayu. Jadi itu karena dekat dengan Al-Quran. Quran kan bahasa itu, jadi apa namanya beliau. Nah jadi di sini orang Malaysia aja datang ke sini mencari sepale. Nah, mengajinya itu sudahnya ke sini datang. Di Kuala Lumpur ada juga
prosedurnya itu kadang-kadang terlalu sulit. Sini kita kampungan aja, nyaman aja. Ya tuh, Masya Allah. Baik, yang terakhir sekali, yaitu wasiatku untuk keluarga Yasin. Ada 10 wasiat, dibaca aja nih. Coba tadi ada apa namanya itu, sebagai apa namanya nih, nanti bisa dibacakan oleh, akan menguraikan setelah ini. Kemudian penutup dan doa. Khusus doa nih, doa orang yang sudah berumur 60 tahun. Ya, ada doa khusus orang berumur 60 tahun nih. Di antaranya Allahumma ja'al awsa'a rizqika inda kibari sinnina. Ya Allah, jadikan rezekimu yang paling banyak pas aku berumur Tuhan. Tuhan ini macam-macam keperluan. Itulah inilah itulah ini. Mun Tuhan aja kada berduit, kada remi itu. Baca Yasin malam nisfu 3 kali niatnya. Umur panjang, murah rezeki, mati beriman, ngintu rahasia kesuksesan dunia akhirat. Umur panjang kada berduit, hambar kuluman. Umur panjang banyak berduit, mati kafir. Nauzubillah min dzalik. Apa artinya? Umur panjang, rezeki murah, mati beriman. Hal fawqa hadza syai'. Ada lagi lepas itu? Dalam hidup ada, itulah kemuncak. Umur panjang, rezeki murah, ya apa namanya, mati beriman. Sudah itu segala-galanya. Ada doanya tuh dalam akhir buku nih, supaya apa namanya, kita berkongsi doa kan. Siapa nama lawan buang dari hadis lewat At-Tirmizi, a'zarallahu limri'in hatta idza balagha 60 sanah. Allah masih memberi uzur kepada seseorang yang meninggal dunia kurang pada 60 tahun. Kalau beuzur-uzur, ya Allah, ulun ini minta maaf, kada sod beramal. Mati berapa? 50. Ayo. Artinya di asisi aja. Tapi orang yang mati imba 60, ya Allah, ulun ini minta maaf, kada sod beramal. Umur berapa? 60. Awalam yu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Kada cukup ke 60 untuk bertobat. Kalau 50 kan lagi bercari segini anak, segini macam-macam. Mau sudah 60 ini pensiun, sudah kada ada perlu apa-apa lagi. Mun beuzur, apa? Kada ada waktu. Masih nak mengimbau orang yang mau 60, ada lagi. Artinya umur 60 itu sudah tidak diberi kesempatan. Jadi ulun ini subsidi ya lagi kada 63. Mun bepadah kada umur kada panjang kada beramal, ditakuni Tuhan, napa? Waja'akumun nazir, datang kepadamu oleh pembawa berita sedih. Nih. Janggut sudah putih. Itu nazir termasuk. Sudah datang an-nazir. Janggut yang putih itu. Ini ulun sayangi ini. Bila baca ramin, nah berjalan pulang biblah, nah ya alhamdulillah. Jadi mungkin menjadi iktibar kepada kita seberataan gitu. Nah, bahkan ada satu judul yang kali dibuat lagi sini, nasihatku untuk orang yang sudah berusia 60 tahun, macam-macam. Ini hanya berapa judul aja, dia lebih 40 judul sebenarnya. Cuma supaya terbit juga yang kecil nih, ulah aja seadanya lah, insya Allah. Nanti akan diterbitkan dalam bentuk yang lebih sempurna insya Allah. Jadi ulun sama sekali kadang berpamer, kadang hendak tahadus bin ni'mah aja. Dan meminta doa daripada piannya seberataan, meminta dihalalkan, diampuni dosa dan kesalahan ulun dalam pian-pian seberataan ini, dan tolong mintakan ampun kepada Allah untuk ulun. Nah, itu supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf terpanjang pada yang lain. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.